Nama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa dikabarkan masuk dalam radar bursa Ketua Tim Ses Prabowo Subianto. Masuknya nama Kofifa disebut-sebut sebagai strategi kubu Prabowo dalam mendulang suara. 2, 3. Nama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa seakan tak bisa dilepaskan dari koalisi Indonesia Maju. Selain sebagai salah satu kandidat bakal cawapres potensial versi sejumlah lembaga survei, kini yang terbaru adalah nama Kofifa masuk dalam bursa Ketua Tim Ses pemenangan Prabowo Subianto. Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Gus Sadat menilai Kofifa adalah sosok penting untuk pemenangan Prabowo. Sementara itu, Direktur Eksekutif Fixpol Indonesia Muhammad Anas menilai bahwa Kofifa memiliki magnet elektoral, tidak hanya di Jawa Timur, tapi juga nasional. Koalisi Indonesia Maju ingin memastikan kemenangan signifikan Prabowo Subianto di Provinsi Jawa Timur. Kalau berdasarkan data kami, data Fixpol menunjukkan bahwa poros Prabowo Subianto dan poros Ganjar Pranowo ini bersaing ketat di Jawa Timur. Meskipun elektabilitas Ganjar masih unggul di 32%, sedangkan Prabowo Subianto di elektabilitas 31%, sedangkan Anies Baswedan hanya 12%. Tentu kehadiran Kofifa sebagai tokoh sentral Jawa Timur, sebagai gubernur Jawa Timur, sebagai tokoh NU, basis NU terbesar itu ada di Jawa Timur, tentu akan mempengaruhi kemenangan elektoral bagi poros Prabowo Subianto. Sebagai partai urutan ketiga pilihan warga NU versi survei LSI Deni JA, Partai Kebangkitan Bangsa sesumbar memiliki Caimin sebagai pengatrol suara di Jawa Timur. Pilpres sebelumnya itu Jatim menjadi penentu. Nah, kalau di posisi Jatim, PKB nomor 1 di sana dibanding partai lain. Kalau di posisi Jateng, kami nomor 2, meskipun nomor 1-nya kan PDIP. Nah, sehingga posisi akar rumput grassroots inilah yang menjadikan posisi Caimin, posisi PKB menjadi penting dan strategis dan sangat dipertimbangkan oleh seluruh calon. Jawa Tengah dan Jawa Timur kerap digadang-gadang sebagai kunci kemenangan parpol dalam Pilpres 2024. Jawa Timur sendiri memiliki 31 juta daftar pemilih tetap dalam Pilpres 2024. Benarkah Jawa Timur menjadi kunci kemenangan dalam pertarungan Pilpres mendatang? Lantas benarkah Kofifa Indar Parawansa akan menjadi Ketua Tim Ses Prabowo? Dan seperti apa respon dari PKB? Sudah bergabung bersama kami secara virtual Ketua DPP PKB Faisal Riza, Jubir Pemenangan Prabowo Wihadi Wiyanto, dan Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin. Selamat sore Bapak-Bapak. Sore. Baik, saya ingin ke Gerindra terlebih dahulu. Pak Wihadi, sudah seberapa persen Koalisi Indonesia Maju yakin akan mengusung Bu Kofifa sebagai Ketua Tim Ses Pak Prabowo? Ya, jadi begini, usulan daripada nama Ibu Kofifa ini kan diusulkan oleh Ketua DPP Jawa Timur. Dan memang kalau kita melihat Bu Kofifa itu mempunyai kapasitas yang cukup baik prestasinya, dan juga kita melihat memang Bu Kofifa menjadi salah satu juga yang bisa jadi tim ses ini. Amin semuanya kita mesti konsultasikan dengan koalisi kita, koalisi Indonesia. Masih akan dikonsultasikan terlebih dahulu ya Pak? Kan ini kan usulannya kan barusan saja usulan ini, ya kan? Dan ini memang usulan ini sebenarnya sudah ya ada juga sinkronisasinya kita, gitu kan? Melihat memang Bu Kofifa ini menjadi satu sosok yang berprestasi, yang memang kita melihat sebagai Gubernur Jatim keberhasilannya beliau, dan juga beberapa kali maju pilkada dan juga sebagai pengurus sosial, saya kira berpengalaman sekali dalam menangani permasalahan. Disebut sebagai strategi untuk mendongkrak suara Pak Prabowo di Jawa Timur, tanggapannya seperti apa Pak Wihadi? Ya, kita tidak bisa pungkiri bahwa memang Bu Kofifa ini kan sebagai Gubernur Jawa Timur. Nah, tentunya dengan Bu Kofifa juga sebagai warga NU dan juga sebagai ketua Patayat, saya kira tentunya mempunyai satu prestasi juga dan mempunyai
suatu imbas lah mengenai masalah suara yang ada di Jawa Timur. Saya kira itu kita semua bisa melihat. Jadi saya kira ini memang satu hal yang memang bisa menjadi kandidat kita. Baik, saya ingin konfirmasi Pak Riza, apakah saat ini Bu Khofifah masih tercatat sebagai kader PKB? Ya, Bu Khofifah pernah menjadi pengurus PKB, pernah menjadi ketua fraksi, pernah menjadi menteri dari PKB, dan bahkan dalam 2 kali calon gubernur itu disokong oleh PKB. Artinya jadi kedekatannya dengan PKB sangat kuat. Artinya bagaimana PKB menanggapi usulan nama Bu Khofifah sebagai salah satu kandidat kuat Ketua Tim Ses Kubu Prabowo? Kalau Pak Wihadi mungkin di hatinya ingin Bu Khofifah itu jadi cawapres, bukan cuma Ketua Tim Ses, gitu. Sayang. Jadi PKB legowo kalau Bu Khofifah menjadi cawapresnya Pak Prabowo? Bagus dong, kan di sini ada NU, di sana ada NU, di mana-mana ada NU. Jadi menarik. Sangat legowo artinya ya, sepertinya sangat santai menanggapinya, Pak Riza. Iya tentu saja, walaupun pasti Pak Prabowo memiliki banyak sekali pertimbangan yang hari ini belum memutuskan siapa cawapres ya. Tapi saya yakin bahwa beliau sangat mempertimbangkan kader-kader terbaik NU untuk digandeng jadi satu kemungkinan untuk menjadi cawapres beliau. Kalau kemarin Pak Muhaimin mungkin kali ini jadi kalau hemat saya sangat sayang kalau Bu Khofifah cuma jadi ketua tim ses. Pak Wihadi ada tanggapan, sayang kalau hanya jadi ketua tim ses, sebaiknya menjadi cawapres. Ya, memang ada suatu kandidat dalam cawapres, tapi semuanya kita ini dengan koalisi Indonesia Maju ini kan harus memutuskan dan kita harus juga berdiskusi dan juga kita juga dengan koalisi anggota-anggota koalisi kita itu kita mesti harus benar-benar memutuskan di mana semuanya setuju dalam permasalahan cawapres. Jadi saya kira bagus juga ada beberapa kandidat yang memang menjadi kandidat untuk mendampingi Pak Prabowo sebagai cawapres. Tapi Bu Khofifah masuk dalam salah satu kandidat kuat cawapres Pak Prabowo, Pak Wihadi? Ya saya kira kandidat-kandidat itu ada semuanya, beberapa nama-nama, dan sesuai makanya Pak Prabowo itu kan selalu menyatakan bahwa untuk membangun negara ini kan tidak bisa dengan satu orang. Artinya semua kandidat putra-putra bangsa terbaik ini bisa menjadi pendamping Pak Prabowo. Tapi tentunya ini semuanya atas persetujuan daripada koalisi yang kita sudah bentuk dan saat ini yang sangat solid dan komunikasi kita sudah intent untuk masalah cawapres ini. Baik. Jadi saya kira ini bisa saja kandidatnya banyak sebenarnya, gitu. Tinggal kita milih. Gitu. Baik, Kang Ujang, kalau Anda melihatnya seperti apa sih magnet elektoral sosok Khofifah Indar Parawansa? Karena selain sebagai Gubernur Jawa Timur, Bu Khofifah juga menjabat sebagai Ketua Umum PP Muslimat NU. Sebenarnya saya sepakat dengan Bang Riza tadi. Bu Khofifah itu dari dulu sudah dicari-cari ya oleh, saya katakan politik belakang layar ya, oleh Pak Prabowo untuk menjadi cawapres. Waktu itu ya katakanlah ada proposal pengajuan untuk menjadikan Bu Khofifah sebagai cawapres pertama. Yang kedua, kalau tidak bisa jadi cawapres, maka tim sukses. Gitu. Nah, yang tawarannya adalah ya kalau tidak juga nanti ya katakanlah menjadi menteri pada portofolio menteri apapun gitu. Dan yang keempat itu pilihannya ya menjadi gubernur lagi dengan support partai dan katakanlah pendanaan seperti itu. Tetapi dalam sekali lagi politik di belakang layar bahwa ya Bu Khofifah itu tidak berani karena menjawab bagaimana Pak Lurah kira-kira seperti itu. Nah dalam konstelasi politik saat ini maka ketika misalkan sulit berat menjadi cawapres padahal kebutuhannya itu tinggi besar untuk menambah elektoral bagi kekuatan Pak Prabowo untuk mengambil suara NU di Jawa Timur, maka ya menjadi pilihan terakhir adalah
sebagai ketua tim sukses. Karena itu bagian daripada skenario lama juga. Kenapa? Untuk mengimbangi kekuatan yang sudah ada pada kekuatan Amin ya, pasangan Anies dan Cak Imin yang memang akan mengambil katakanlah suara di Jawa Timur itu. Nah, soal magnet elektoral Bu Hovifah, kita tidak ragukan bahwa beliau adalah sosok perempuan yang luar biasa ya dalam konteks tokoh muslimat gitu. Satu-satunya ketua muslimat NU yang menjabat sangat lama, gitu. Pernah jadi menteri, lalu tadi juga di DPR juga ada, pernah jadi ketua fraksi PKB, lalu jadi gubernur. Jadi secara politik pengalamannya sangat panjang. Oleh karena itu, kalau hanya sebagai ketua tim sukses, saya rasa sangat mumpuni ya dan memiliki elektoral yang tinggi lah untuk bisa membawa kemenangan bagi Pak Prabowo. Akan lebih menguntungkan yang mana, Kang Ujang, sebagai cawapres atau sebagai ketua tim ses? Ya kalau saya sih menginginkan cawapres ya, karena di situ lebih seru. Ada dua tokoh NU yang bertarung ya, ada Cak Imin di situ, lalu ada Bu Hovifah. Dan ini menjadi luar biasa ya pertarungan battle area di pertarungan di Jawa Timur. Tetapi jangan lupa tadi Jawa Tengah juga harus ditaklukkan, Jawa Barat juga sebagai pemilih terbesar juga harus ditaklukkan. Dan tentu kalau kita lihat undang-undang kan harus 50% lebih ya menang di 50 provinsi. Oleh karena itu dalam konteks pilih mana gitu ya, cawapres ataupun tim sukses ya, cawapres saya rasa masih kuat ya Bu Hovifah itu. Tetapi saya kemarin ketemu Pak Kiai Maman Imanul Haq itu dari PKB juga mengatakan ternyata pasangan Amin juga menginginkan Bu Hovifah jadi cawapres. Bahkan ya tidak tahu apakah mau atau tidak atau seperti apa jawabannya belum terkonfirmasi. Tetapi sekali lagi tadi ya, kubu Pak Prabowo menginginkan Bu Hovifah jadi ketua tim sukses. Di saat yang sama juga kubu Amin juga menginginkan Bu Hovifah menjadi tim sukses. Jadi memang karena magnet elektoralnya yang cukup tinggi tersebut membuat Bu Hovifah laku gitu ya, ditarik sana sini, ditarik dua kubu untuk menjadi ketua tim sukses. Begitu Mbak Stephanie. Pak Riza, benarkah PKB dan pasangan Amin juga menginginkan sosok Bu Hovifah sebagai ketua tim ses? Salah satu nama yang kita usulkan sebelum kemarin ada usulan dari tim Pak Prabowo. Dalam hal ini kalau nggak salah Ketua Gerindra Jawa Timur, Sanwar Sadat, gitu. Nah, kami memang mengkolekting nama-nama yang akan kami sodorkan ke rapat besar koalisi partai yang kira-kira pantas untuk memimpin timnas. Sudah sempat dikomunikasikan ke Bu Hovifah, Pak Riza. Tanggapannya seperti apa? Sudah dikomunikasikan, tapi nanti akan kami umumkan. Oke, Pak Wihadi, tapi benarkah kemudian Koalisi Indonesia Maju memang sedang mencari sosok yang bisa mendongkrak elektabilitas Pak Prabowo di Jawa Timur setelah Koalisi Indonesia Maju ditinggalkan oleh PKB? Saya kira apa yang sudah dilakukan oleh Pak Prabowo dalam hal ini bertemu dengan beberapa kiai Jawa Timur dan juga sosok-sosok Jawa Timur, saya kira itu bukan sesuatu hal yang memang begitu saja terjadi, tapi ini adalah merupakan satu upaya kita memang adalah bahwa kita selalu untuk bisa mendapatkan simpati daripada para tokoh-tokoh yang ada di Jawa Timur, dan ini tentunya berimbas kepada masalah suara yang ada di Jawa Timur. Jadi saya kira sudah sering dilakukan untuk terjadi ini. Jadi saya kira pada saat kita dengan PKB pun kita sudah Pak Prabowo juga sudah bertemu dengan kiai-kiai yang cukup intens, dan sekarang pun juga tetap dilakukan hal itu. Jadi saya kira ini semuanya koalisi ini bersama-sama mensimulasi dan kita juga membuat program-program untuk bagaimana langkah-langkah kita selanjutnya. Saya kira itu suatu hal yang bisa kita lakukan saja. Baik, Pak Riza, tadi kita sempat dengarkan Pak Daniel Johan mengatakan di Jawa Timur itu PKB nomor 1. Apa tidak khawatir suara PKB di Jawa Timur akan tergerus kalau nanti Bu Hovifah benar bergabung ke koalisi pendukung Pak Prabowo? Ya, sebelum Bu Hovifah bergabung, Pak Prabowo kan sudah kuat. Di Jawa Timur aja sudah 31%, Pak Ganjar 35%. Sementara Pak Anies ini kan baru berangkat.
Jadi tentu ini satu situasi yang menarik buat kita. Tapi di Jawa Timur kami yakin dengan mesin politik, pengalaman historis dan hubungan sosial politik yang dimiliki oleh PKB sejak berdiri memang sangat kokoh. Jadi kami sama sekali tidak khawatir akan ada gangguan di Timur. Tapi sekali lagi ini Pilpres ya. Pilpres tentu punya magnet sendiri. Ya, tapi Amin saya kira nggak gentar lah untuk Jawa Timur. Kami hati nggak perlu khawatir. Kamu kuat di Jawa Timur. Dalam Pilpres ya. Kalau dalam Pileg bagaimana, Pak Riza? Akan berpengaruh tidak kira-kira? Tidak berpengaruh. Kami semua yakin sangat kecil pengaruhnya kepada pileg kami. PKB sudah cukup lama bekerja menyiapkan diri untuk menghadapi pemilu 2024. Makanya pada saat kami bergabung dengan Pak Prabowo sebelumnya, kami sangat yakin bahwa Jawa Timur akan bisa kita menang. Sayang Pak Prabowo terlalu lama mempertimbangkan Pak Muhaimin. Jadi dengan segala macam dinamikanya akhirnya kami memutuskan untuk bergabung dengan koalisi yang lain. Baik. Kang Ujang, kalau Anda sendiri melihatnya akan seperti apa nih kontestasi di Jawa Timur jika benar nanti Bu Khofifah bergabung ke kubunya Pak Prabowo? Akan terbelahkah kemudian nantinya suara di Jawa Timur? Yang jelas begini, kalau kita lihat analisa hasil kajian, hasil survei, bahwa kekuatan NU itu akan bersatu kalau tokoh-tokoh NU itu ya satu. Jadi kalau misalkan Cak Imin ya Cak Imin gitu. Kalau Bu Khofifah. Tapi kalau tokoh NU itu menyebar di beberapa capres, artinya menjadi cawapres di beberapa poros, begitu artinya suara akan terpecah. Jadi kalau ingin menang dalam konteks analisa sosiologis ya di lapangan, maka ya tokoh-tokoh itu harus bersatu mendukung satu figur NU gitu. Siapapun itu, entah Cak Imin, Bu Khofifah, entah siapa. Itu yang harus dilakukan oleh kekuatan dari kalangan NU ya. Tetapi kalau misalkan Bu Khofifahnya ada di Pak Prabowo sebagai ketua tim sukses Pak Prabowo, kalau misalkan Ganjar Pranowo juga koalisinya gitu mengangkat atau menjadikan cawapres misalkan Pak Mahfud MD ataupun Yani Wahid, tentu kekuatan NU atau basis massa suara itu akan terpecah. Dan di situ sebuah konsekuensi ya, karena dalam pemilihan yang sifatnya langsung, pemilik suara terbesar di Republik ini katakanlah kalangan NU ya 56-60% lah dari jumlah masyarakat pasti akan menjadi rebutan. Nah dalam hal itu pula maka ketika elit-elitnya masuk ke banyak poros ya maka suka tidak suka suara itu akan terbelah begitu. Baik, kita nantikan bersama dinamika Capres, Cawapres, dan Ketua Tim Ses ini ya nantinya akan seperti apa. Terima kasih Kang Ujang, Pak Wihadi, Pak Riza sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Selamat sore.